Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 4 SD, Kurikulum Merdeka, bab 1, yang judul babnya adalah Sudah Besar. Di sini kita akan bahas cerita tentang tak muat lagi. Kemudian kita akan membahas juga tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Apa ya perbedaan antara kedua kalimat tersebut? Yuk disimak videonya sama-sama. Sebelumnya kita baca dulu cerita tentang tak muat lagi. Perhatikan garis yang ditebal warna kuning itu nanti adalah kosakata yang mungkin baru bagimu, maka tolong diperhatikan ya. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah. Tapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernafas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Bret! Kak, baju kakak sobek! Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Iya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak. Hore! Teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Bagaimana menurut kalian cerita berjudul Tak Muat Lagi? Menarik bukan? Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, sampaikan kembali cerita tak muat lagi dalam 3 kalimat buatanmu sendiri. Kiki memakai baju biru polkadot kakaknya Lala. Namun Lala tidak senang dan memakai baju itu ke badannya lagi. Karena sudah tak muat lagi, baju itu pun sobek dan akhirnya baju itu diberikan kembali kepada adiknya Kiki. Yang sebelumnya akan diperbaiki lagi oleh ibu. Nomor 2, mengapa Lala kesal kepada Kiki? Karena Kiki memakai baju favorit kakaknya yang berwarna biru polkadot. Nomor 3, dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Karena ketika Lala ingin menggaruk punggungnya menggunakan baju tersebut, ternyata baju itu pun sobek. Nomor 4, menurutmu bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Walaupun awalnya sedih baju kesayangannya tidak muat lagi, tapi Lala pasti senang baju tersebut tetap bisa dipakai oleh adiknya.
Nomor 5, apakah kalian juga punya adik? Bagaimana perasaan kalian jika barang kalian diminta adik? Jika kamu punya adik di rumah dan barangmu diminta adik, kamu tidak boleh marah ya. Seharusnya kamu senang, barangmu juga bisa dimanfaatkan oleh adikmu. Nomor 6, bayangkan diri kalian sebagai Kiki. Bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala? Walaupun awalnya Kak Lala tidak ingin memberikan baju tersebut, tapi kamu pasti senang mempunyai kakak seperti Kak Lala, karena Lala akhirnya juga mau memberikan baju tersebut kepada adiknya. Dengan menjawab pertanyaan tentang cerita tak muat lagi, kalian belajar memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Bahas bahasa tentang kalimat transitif dan intransitif. Kalian tentu ingat unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat. Ada pula kalimat yang memerlukan objek. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Dan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Jadi, kalimat transitif adalah kalimat yang terdiri atas 3 unsur wajib, yaitu subjek, predikat, dan objek. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang hanya memiliki 2 unsur wajib, yaitu subjek dan predikat. Nah, baik kalimat transitif maupun intransitif dapat memiliki unsur tak wajib seperti keterangan waktu atau keterangan tempat. Contoh kalimat transitif yaitu perlu objek, yaitu Lani memetik jambu atau Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jambu dan lagu Indonesia Raya itu adalah objek. Sedangkan contoh kalimat intransitif yang tidak memerlukan objek adalah Lani menangis atau Yopi bernyanyi. Hanya ada 2 unsur ya, subjek dan predikat. Saatnya menulis. Nomor 1, kalimat transitif dan kalimat intransitif dalam cerita tak muat lagi. Coba perhatikan lagi cerita tak muat lagi. Carilah kalimat transitif dan intransitif di dalamnya. Tuliskan 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif yang kalian temukan dalam cerita tak muat lagi. Tulis pula kata yang menjadi objek pada kalimat tersebut. Sebelumnya, perhatikan tabel berikut. Disediakan 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif. Untuk kalimat transitif itu nanti disertai dengan objek. Kita balik lagi ke cerita tak muat lagi. Nah, perhatikan kalimat transitif. Transitif ya, yang memerlukan objek. Itu disorot kuning. Dan kalimat intransitif yang tidak memerlukan objek disorot hijau. Dan objeknya itu ditebalkan. Contohnya yang kalimat transitif, cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Nya itu adalah objek. Dan contoh kalimat intransitif yang tidak memerlukan objek yaitu Lala bertanya dengan kesal. Dan masih banyak lagi kalimat transitif dan intransitif pada cerita tak muat lagi. Kamu bisa perhatikan satu-satu ya, bisa di-pause dulu video ini. Setelah kamu membaca cerita tak muat lagi dan menentukan kalimat transitif dan intransitifnya, silahkan pindahkan kalimat tersebut ke tabel ini. Dan jangan lupa pada kalimat transitif juga disertai objek. Nah, kira-kira seperti ini ya nanti jawabannya. Nah, untuk kalimatnya terserah kamu mau pilih yang mana. Yang penting sesuai dengan kalimat transitif dan kalimat intransitif yang ada pada cerita tak muat lagi. Nah, bagaimana adik-adik? Udah bisa ya membedakan mana yang kalimat transitif dan mana yang kalimat intransitif. Nanti jika ada cerita lagi, kamu juga bisa membedakan kedua kalimat tersebut. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada cerita tak muat lagi.
Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD, tetap pada channel ini yaitu Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.